Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian pada mata kuliah metode penelitian kelas pada materi bab 6 ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi bab 6 ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ermawati Kusumaningrum dengan NIM B2190199. Kemudian ada Feby Fitria Anggraini Putri dengan NIM B2190200. Kemudian ada Maya Yuliana Visa dengan NIM B2190201 dan ada Sri Handayani dengan NIM B2190204 dan ada juga Dea Yesiana Stianingrum dengan NIM B2190203 dan saya sendiri Evi Nurhayati Srihardini dengan NIM B2190204. Nah, memasuki bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Mengapa dalam penelitian kuantitatif peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen. Nah, key instrumen ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan bergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Nah, lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu A. Macam-macam skala pengukuran. Nah, sebelumnya skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif seperti itu. Kemudian untuk macam-macam dari skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga rating scale, yang keempat ada semantik diferensial. Nah, sebelumnya sempat disinggung mengenai pengertian dari skala pengukuran ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam suatu alat ukur. Nah, sebagai contoh, timbangan emas sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur berat emas dan dibuat dengan skala miligram atau mg. Kemudian bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumennya, maka untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter. Nah, dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Oke, berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian, baik itu berupa penelitian administrasi, pendidikan, maupun sosial. Yang pertama ada skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, maupun persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert ini, maka variabel akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Seperti itu. Kemudian, jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala Likert ini mempunyai gradasi mulai dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Nah, biasanya untuk sangat positif itu memiliki poin yang lebih besar. Kemudian, semakin sangat negatif, maka poin yang digunakan itu memiliki poin yang terkecil seperti itu. Nah, untuk instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert ini itu dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Selanjutnya yang kedua adalah skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini biasanya akan mendapatkan jawaban yang tegas.
Jika kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 atau lebih interval, dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman hanya terdapat 2 interval saja, yaitu setuju atau tidak setuju. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu semantik diferensial, di mana data yang diperoleh adalah data dalam bentuk yang interval. Dan biasanya semantik diferensial ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang. Selanjutnya yang keempat adalah ranting scale, di mana yang terpenting dalam penyusunan instrumen pada ranting scale ini, kita dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Di mana selain instrumen yang sudah dibicarakan, terdapat pula instrumen penelitian lainnya yang digunakan untuk menemukan atau mendapatkan data nominal ataupun data ordinal. Kemudian, instrumen untuk menjaring data nominal biasanya diajukan beberapa pertanyaan. Sebagai contohnya, berapa jumlah pegawai di tempat Anda bekerja? Berapakah orang yang dapat berbahasa Belanda? Sedangkan untuk instrumen yang menjaring data ordinal biasanya pertanyaan yang diajukan seperti berilah ranking terhadap 10 pegawai di bidang pelayanan rumah sakit. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagian B, instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian biasanya dinamakan sebagai instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Secara spesifik, semua fenomena yang ada dapat disebut sebagai variabel penelitian. Baik, kita masuk ke dalam materi tentang variabel dalam ilmu, di mana sebagai contoh, variabel panas menggunakan instrumen penelitian yaitu kalorimeter, variabel suhu menggunakan instrumen penelitian termometer, variabel panjang menggunakan instrumen penelitian mistar atau meteran, variabel berat menggunakan instrumen penelitian yaitu timbangan berat. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapatkan dan telah teruji validitas dan rehabilitasnya, kecuali dia rusak ataupun palsu, di mana saat instrumen-instrumen yang rusak ataupun palsu tersebut bila digunakan harus dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengukur validitas dan rehabilitasnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang mengenai variabel dalam sosial, di mana contohnya ada sikap, IQ, bakat, dan lain sebagainya menggunakan instrumen penelitian yaitu motif berprestasi atau NH, di mana instrumen-instrumen dalam sosial walaupun telah teruji validitas dan analisis rehabilitasnya, tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu atau tempat lainnya belum tentu tepat dan mungkin tidak valid dan reliable lagi. Hal tersebut perlu dimaklumi karena gejala ataupun fenomena sosial itu cepat berubah dan sulit untuk dicari kesamaannya antara satu dengan yang lainnya. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Contoh, pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Terdapat 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu instrumen untuk mengukur kepemimpinan, instrumen untuk mengukur iklim kerja, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. C. Cara menyusun instrumen. Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang administrasi yang sudah bagus sulit ditemukan. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti.
Peneliti untuk bisa menetapkan indikator-indikator setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Moorhead tahun 1986 menemukan indikator demokrasi yang ideal yang menurut Max Weber, indikator prinsip pengorganisasian menurut Fayol, dan indikator performa kerja atau kinerja. 10 prinsip yang dijadikan indikator: 1. Pemerintahan katalis, 2. Pemerintahan milik masyarakat, 3. Pemerintahan yang kompetitif, 4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, 5. Pemerintah yang berorientasi hasil, 6. Pemerintah berorientasi pelanggan, 7. Pemerintah wirausaha, 8. Pemerintah antisipasi, 9. Pemerintahan berorientasi pasar, 10. Mengumpulkan semua menjadi satu. Masih pengembangan instrumen variabel pekerjaan manajer: interpersonal role, informational role, decision roles, administrative activities, technical activities, organizing activities. G. Gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Terdapat 2 variabel independen dan 1 dependen. Masing-masing instrumennya adalah: yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, dan yang terakhir, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Supaya penyusunan lebih simetris, maka sebelum instrumen disusun menjadi item-item instrumen, maka perlu dibuat kisi-kisi instrumen. Untuk menyusun item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Indikator-indikator variabel sering disebut construct dari suatu instrumen. Instrumen tentang gaya kepemimpinan itu dikembangkan dan teori kepemimpinan situasional. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang baik tergantung pada situasinya. Dengan instrumen gaya kepemimpinan itu, maka akan dapat digunakan untuk mengatur kualitas gaya kepemimpinan seseorang atau kelompok orang pada lembaga tertentu. Lanjut, menilai pemimpin akan lebih objektif bila sumber datanya menggunakan berbagai kelompok yang terlihat dengan pekerjaan pimpinan. Akan objektif bila sumber datanya adalah yang pertama bawahan, lalu teman kerja, atasan atau bila ada, dan yang terakhir yang bersangkutan atau pemimpin menilai dirinya sendiri. Baik, selanjutnya adalah instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga. Sumber datanya adalah para pegawai. Bentuk instrumennya adalah checklist. Untuk itu dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, maupun sebagai angket. Instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi, bentuk instrumen rating scale dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket sumber data pegawai. Metode pengumpulan data digunakan ketika, yang pertama angket, digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Yang kedua ada observasi, digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil. Yang ketiga ada wawancara, digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam, serta jumlah responden sedikit. Dan yang terakhir ada gabungan dari ketiganya, yaitu digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Baik, ke materi selanjutnya yaitu E, validasi dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Yang kedua, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang terakhir, dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian menjadi valid dan reliable. Terdapat 2 macam instrumen, yaitu pertama, instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar. Dan yang kedua, instrumen yang bentuk non-tes untuk mengukur sikap. Baik, selanjutnya instrumen yang valid itu harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas eksternal bila kriteria dalam instrumen disusun berdasarkan fakta empiris yang telah ada. Sedangkan validitas internal dikembangkan dari teori-teori yang tentang kriteria. Lalu instrumen yang harus mempunyai validitas isi adalah instrumen yang berbentuk tes
yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Lalu memasuki poin F, yaitu pengujian validasi dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengujian validitas instrumen. Pada poin A itu ada pengujian validitas konstruk atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruksi itu dapat digunakan pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Mungkin para ahli akan memberikan keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin bisa juga dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal ada 3 orang dan umumnya mereka telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Kemudian pada poin B itu ada pengujian validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validity ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat digunakan untuk membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Secara teknis, pengujian validitas konstruk dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau materi pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang telah diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir atau item, pernyataan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka telah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya dicobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji bida. Kemudian ada poin terakhir pada nomor 1 yaitu poin C, itu terdapat pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan dalam artian untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal yang tinggi akan mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian, selain meningkatkan validitas instrumen, maka dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. 2. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, A. Tes dan retest dilakukan dengan cara mencoba instrumen beberapa kali pada responden. Dalam hal ini, instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering disebut stability. B. Ekuvalen. Instrumen yang ekuvalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali saja, tetapi instrumennya 2. Pada responden yang sama, waktu sama, instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dan data instrumen yang dijadikan ekuvalen. Bila korelasi politik dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. C. Gabungan dilakukan dengan mencobakan dua instrumen yang ekuvalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua. Dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. D. Internal
konsistensi. Dilakukan cara mencoba instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, pengucapan yang kurang sopan atau kurang berkenan di pendengaran teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.